misteri di desa transmigrasi. Desa transmigrasi di Kalimantan Selatan sekitaran tahun 2000. Azan zuhur telah berkumandang. Musola desa yang biasanya sepi dipenuhi oleh warga yang ingin menyolatkan Atik. Bukan karena mereka sangat menyayangi gadis itu, melainkan karena mereka sangat menghargai Paidi, petani baik hati yang kerap membantu warga desa. Sehingga sisi kampung ramai ingin memberikan penghormatan terakhir untuk anak tunggal Paidi yang meninggal dunia secara mendadak. 4 orang pengusung keranda terpilih mulai mengangkat keranda, tapi mereka sedikit terhuyung-huyung ketika mengangkat benda tersebut. Bahkan satu di antara mereka meringis perih sambil meminta tenaga bantuan. "Pak Burhan, tolong carikan teman lagi untuk mengangkat keranda," ucapnya sambil mengusap bahu yang lecet. Burhan sebagai tetangga yang baik segera membantu seraya memanggil tetangga yang lain, sehingga genap 6 orang yang kini berusaha mengangkat keranda. Wajah mereka semua keheranan ketika beban keranda tak juga berkurang, namun mereka menutup mulut rapat-rapat tak ingin menambah kesedihan Paidi. Pemakaman yang berada di ujung desa seharusnya bisa ditempuh dengan waktu 15 menit, tapi karena mereka harus menyesuaikan langkah, perjalanan pun menjadi lebih lambat. Keenam pria parubaya dengan pakaian muslim tak seragam, ada yang berwarna hitam, coklat, bahkan putih, mengatur langkah dengan hati-hati. Mereka tak bisa mengambil langkah lebar agar cepat sampai, mengingat panjang keranda yang diusung. Pemakaman yang berada di dekat kebun karet warga telah menanti sejak tadi. Sedang matahari kian condong ke barat, para pengusung keranda terpaksa berjalan lebih cepat agar proses pemakaman berjalan sesuai rencana. Gerimis turun perlahan ketika akhirnya rombongan sampai di tujuan. Gerimis yang semula turun perlahan berubah menjadi lebih lebat. Proses pemakaman berlangsung di tengah hujan deras. Payung-payung dikembangkan tapi tak juga sanggup menahan derasnya air, sehingga banyak warga yang hadir basah kuyup dari atas sampai bawah, dari pakaian luar sampai pakaian dalam. Aini dan ibunya turut membantu persiapan tahlilan. Sebagai tetangga terdekat keluarga Paidi, tentu tak elok jika mereka tak hadir. Terlebih, Aini dan Atik tak pernah terpisah sejak dulu. Meski badan Aini sudah mulai terasa berat, apalagi setelah mandi hujan di pemakaman desa, ia tetap memaksakan hadir. Ibunya sudah melarang. Biarlah dia sendiri yang datang membantu, tapi Aini bersikeras dengan keinginannya. "Aini," panggil seorang perempuan bersuara serak, meminta perhatian gadis itu yang semula ditujukan pada tumpukan bawang merah. Aini memandang ke asal suara, di mana seorang perempuan seusia ibunya tengah menatap dengan serius. Bu Narsi, masih tetangga mereka juga, mulai membuka mulut. "Kamu yakin Ati meninggal karena sakit?" Perempuan lain yang sibuk di dapur menoleh tertarik dengan pertanyaan tersebut, membuat perempuan kurus tinggi dengan hidung mencuat mancung itu semakin bersemangat bertanya. "Sakit apa ya? Rasanya kok terlalu mendadak sekali." "Ya, namanya umur, Bu. Siapa juga yang tahu?" Ibu ini menjawab lebih dulu. "Apa Bu Narsi lupa? Baru bulan kemarin Mbah Ari meninggal gara-gara diare." "Ya Mbah Ari kan sudah tua. Ya wajar toh Bu. Tapi Atik ini kan masih muda." Bu Narsi tak mau kalah. "Apalagi dia nggak pernah sakit parah selama ini. Kita tahu sendiri Atik, anaknya ceria, sehat, suka main kesana kemari. Siapa yang tidak kaget kalau musola mengabarkan kematiannya?" "Bener, rasanya tuh masih nggak percaya deh Atik sudah nggak ada." Kali ini ada lagi yang menyahut. "Ya tapi sih apa yang dikatakan ibunya ini itu ada benarnya juga Bu. Ya namanya umur, mau tua atau muda, kalau sudah tiba waktunya, ya penyebabnya kan bisa macam-macam. Kita tidak bisa memperkirakan." Bu Narsi manggut-manggut, tapi dia masih belum mundur juga. Ia meraih bawang merah yang sudah dikupas Aini, lalu merajangnya tipis sambil berkata, "Dia sakit apa sini?" Gadis yang ditanya menjilat bibir sebentar, dalam hati menyesal kenapa tak menuruti keinginan ibunya. Di bawah tatapan penasaran Bu Narsi, Aini akhirnya bicara juga. "Kurang tahu Bu,
Loh, kok nggak tahu? Bukannya kalian tinggal bersebelahan? Selain itu juga kan kalian selalu kemana-mana berdua. Mata Bu Narsi kian menyipit seakan mencium aroma kebohongan dari setiap patah kata ini. Aini menunduk gagap. Ya, saya cuma tahu dari ibunya kalau Ati beberapa hari ini tidak nafsu makan. Beberapa pasang mata ditujukan ke arah Aini. Mereka penasaran dengan lanjutan cerita gadis itu. Masa iya cuma gara-gara itu tetangga yang lain ikut keheranan? Itu muntah-muntah. Bu Narsi menyelidiki terus. Aini menggeleng, enggan mengakui bahwa dia beberapa kali mendapati Atik muntah di kamar mandi saat Aini berkunjung ke rumahnya. Memangnya kenapa kalau dia muntah-muntah? Bu Narsi pikir dia hamil. Ibu Aini bertanya sinis. Loh, aku kan cuma tanya. Lak Bu Narsi tak terima. Hati-hati loh, nanti jadi fitnah. Mbak Parti, perempuan tua yang sejak tadi diam di pojok, mulai angkat suara. Bu Narsi melengos, tak berani bersuara lagi. Mbak Parti, salah satu warga tertua yang pertama kali datang ke desa transmigrasi ini, menjadi tokoh kunci. Tidak peduli sebanyak apa harta milik warga desa, mereka semua tetap tak berkutik di hadapan Mbak Parti. Perempuan lain kembali memusatkan perhatian pada pekerjaan masing-masing. Rajangan bawang merah sudah siap digoreng, begitu pula beras dalam panci yang harus segera diaron. Desa Tanah Putih, sebuah desa transmigrasi yang terletak di Kalimantan ini, sebenarnya tidak terlalu terisolasi, terbukti dari adanya listrik yang masuk desa. Para penduduk juga telah mengenal sekolah, bahkan kini banyak anak-anak mereka yang berkuliah di kota. Namun, desa Tanah Putih belum bisa dikatakan maju sepenuhnya. Walau listrik telah membuat malam menjadi terang, nyatanya internet hanya bisa dijangkau kalau berada di tempat tinggi. Kalau ingin menggunakan media sosial, para anak muda terpaksa mendaki ke salah satu bukit agar bisa tersambung dengan jaringan internet. Tidak lama kemudian, matahari sudah tak lagi terlihat. Tenggelam di balik mendung tebal yang menutupi langit, membuat sebagian warga memilih untuk berdiam diri di dalam rumah. Hanya rumah Paidi yang sedikit ramai, tapi itu pun masih bernuansa duka. Tenda bekas pemandian jenazah Atik di pekarangan rumah belum dirapikan karena terhalang hujan. Sedangkan di dapur, para perempuan bergotong royong mempersiapkan berbagai masakan. Api yang menjilati kayu bakar menyala terang, memberikan sedikit kehangatan di tengah dinginnya hujan, membuat mereka kian ramai bergerombol di dekat tungku sambil mengobrol. Tak seorang pun sadar bahwa ada sosok lain yang memperhatikan tingkah mereka. Dengan wajah sendu, gaun putih bergerak pelan seiring dengan tangisan bayi dalam gendongannya. Semula, suara tangis bayi itu terdengar pelan, lalu meninggi dan terus meninggi hingga salah seorang perempuan mulai menyadarinya. Bu, anak siapa tuh yang nangis? Loh iya, ada suara bayi menangis. Sembarangan, di sini nggak ada bayi. Rengekan bayi itu semakin nyaring, tapi tak seorang pun tahu dari mana asal suaranya. Mungkin ada tetangga kita yang kedatangan tamu dan membawa anak kecil. Mbak Parti mencoba menenangkan suasana dapur yang mulai terasa resah mencari asal suara tangisan bayi. Perempuan lain yang berada di dekatnya mengangguk walau ragu. Mereka sangsi jika suara tangis dari luar bisa terdengar sampai ke belakang rumah Paidi. Hujan turun terlalu deras menimpa genteng dengan keras, bahkan untuk bercakap-cakap saja mereka harus setengah berteriak. Lantas bagaimana bisa suara dari luar rumah bisa terdengar ke dapur? Bu Narsi mulai pucat, tapi dia lebih bijaksana kali ini. Dia memilih menutup mulut serta merapatkan diri ke dekat Mbak Parti yang memandangnya heran. Acara tahlilan akhirnya berjalan sesuai harapan. Rumah Paidi dipenuhi oleh tetangga yang datang untuk menghadiri tahlilan Atik. Mereka sukarela berdatangan walau hujan tak kunjung reda. Tikar pandan telah terbentang melapisi lantai semen sehingga para tamu tak perlu takut harus kedinginan karena duduk lesehan tanpa kursi.
Piring-piring berisi makanan mulai dikeluarkan dari dapur, diantar bergantian oleh Bu Narsi dan Mbak Parti, sedangkan Aini masih mengkerut di pojok dapur, memilih menyibukkan diri dengan potongan kayu bakar di tunggu dapur. "Kenapa sembunyi di sini?" tegur ibunya melihat tingkah anaknya yang terasa ganjil. "Harusnya kan kamu yang mengantar makanan ke depan." Aini membenahi jaket coklat yang dikenakannya sejak tadi sebelum ia menjawab pertanyaan sang ibu. "Dingin, Bu." "Loh, sejak kapan kamu bisa merasa kedinginan?" Ia menjengsingkan lengan baju lantas mengaduk kuah dalam panci yang bertengger di atas tungku, memastikan kuah soto Banjar tetap hangat sebelum dihidangkan. "Sejak tadi," sahut Aini pendek yang disusul dengan bersin sampai berkali-kali. Telapak tangan ibunya ditempelkan ke kening sang anak guna memeriksa suhu tubuh Aini. "Pantas kamu demam. Kenapa tidak bilang sejak tadi kalau kamu sakit?" Ibu tidak percaya. Bukan hanya kening yang panas, hidungnya kini mulai tersumbat. "Ibu kan tadi yang maksa Aini datang ke sini." Tangan yang tadi mengelus lembut dahi Aini kini bergerak cepat menjentik kening anaknya karena gemas. "Ya kan ibu nggak tahu kalau kamu sakit." "Sekarang kan sudah tahu." Tapi Aini masih saja dijitak. Aini menggerutu kesal. Ia mengusap kening yang baru saja jadi korban dari tingkah spontan ibunya. Ibu Aini terkekeh pelan. Tangannya masih sibuk mengaduk kuah dalam panci sehingga tak menyadari tangan Aini yang kembali menyusut mata, mengusap tetesan air mata yang mengancam keluar lagi untuk kesekian kalinya hari ini. Acara telah selesai. Rumah Pak Idi berangsur sepi. Murni masih mengurung diri dalam kamar ditemani oleh kerabat dekatnya yang datang untuk berbela-sungkawa. Kini hanya ada beberapa pria yang memutuskan untuk melekan di rumah Pak Idi. Aini dan ibunya bersiap pulang meski sedikit terlambat dari tetangga lain yang telah undur diri begitu acara usai. Rumah mereka hanya terpisah beberapa meter dari kediaman Paidi. Jadi, Burhan tak terlalu khawatir ketika istri dan anaknya berpamitan pulang lebih dulu. Hujan mulai reda, menyisakan tetes-tetes gerimis yang sedikit membasahi tubuh. Namun, Ibu Alu tak peduli. Ia terus berjalan pulang menempuh jalan yang becek karena tersiram hujan sejak sore. Tidak sampai 5 menit, keduanya pun telah sampai di depan pintu rumah sendiri. Sementara Alu membuka kunci pintu, Aini mengibaskan rambutnya yang sedikit lembab. Badannya masih terasa panas, sehingga dia ingin segera berbaring di tempat tidur. "Kenanga kita sudah mulai mekar ya, Bu?" tanyanya begitu mereka memasuki ruang tamu yang gelap. "Sejak kapan kita punya kembang kenanga?" sahut Alu sambil menutup pintu. Tangannya meraba dinding mencari saklar listrik. Tangan Alu berhenti meraba dinding berlapis semen yang dingin. Hatinya mendadak berdebar ketika tangannya merasakan dingin yang sangat berbeda, lebih seperti es yang masih membeku. Alu meneguk ludah tetapi segera menepis prasangka buruk yang hinggap di benaknya. Mungkin karena hujan terlalu deras sore tadi sehingga dinding rumahnya terasa jauh lebih dingin. "Tapi aku mencium bau kenanga dari tadi," celetuk Aini. Suara Aini membuat Alu terlonjak kaget karena putrinya bicara dengan tiba-tiba. Dia bergegas menggerakkan tangan kembali, mencari saklar lampu ruang tengah. Ruangan yang tadi gelap gulita kini berubah menjadi terang. Mata Bu Alu menatap gelisah ke sekeliling untuk memastikan tak ada yang ganjil dalam rumah. "Memangnya ibu tidak mencium bau kenanga?" Aini melepas jaket sambil terus bertanya. Hidungnya terus menghidu, mencari sumber aroma wangi kenanga yang kian mengental. "Gak ada tuh," lak Alu. "Katanya hidup kamu mampet, tapi kok masih bisa ribut mencium bau kembang kenanga?" Aina meringis mendengar jawaban dari ibunya. Namun aroma kenanga kian santer di penciuman Aini, sedangkan Alu masih mengusap tengkuk yang terasa tebal sejak meninggalkan rumah Paidi. Bulu kuduk terus berdiri seiring aroma busuk yang terasa menusuk hidung. Aroma busuk, bukan aroma wangi kenanga seperti yang sudah dikeluhkan anaknya. Malam hari di desa Tanah Putih berbeda dengan malam di kota, bahkan kota kecil sekalipun. Terlebih setelah hujan mengguyur sedemikian deras, membuat para penduduk desa lebih senang menghabiskan malam di balik selimut.
Narsi pun serupa. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian, ia segera bergelung di atas kasur. Suaminya tak pulang malam ini karena ikut begadang di rumah Paidi. Ketiga anaknya telah tidur nyenyak di kamar masing-masing selepas Isya. Malam yang dingin membuat mereka semakin nyenyak tertidur. Lagi pula besok mereka harus masuk sekolah. Rasa lelah setelah seharian membantu di rumah Murni seharusnya membuat Narsi lebih cepat tertidur, tapi kantuk yang tadi menggelayut di pelupuk mata lenyap begitu saja saat ia berbaring di ranjang. Narsi berbalik gelisah, ranjang tuanya berderit seiring gerakan tubuh Narsi, sedangkan dia terus membolak-balikan badan menanti kantuk yang terlanjur hilang. Sekali lagi, Narsi membalikkan tubuh, kali ini ia menghadap dinding kamar, berharap lebih mudah untuk tertidur sambil memeluk guling. Hawa malam yang dingin terasa semakin dingin, memaksa Narsi untuk menambah satu selimut lagi untuk menutupi tubuh. Mata pun dipejamkan secara paksa agar bisa segera terlelap. Akan tetapi hawa dingin itu tetap terasa, merayap pelan dari ujung kaki, naik perlahan hingga sekujur tubuh Narsi kini menggigil kedinginan. Narsi menghela nafas, dalam hati ia membatin, pasti gara-gara kehujanan tadi, badanku jadi gak enak begini. Mata Narsi dibuka perlahan, ia bersiap bangkit dan mengambil selimut tambahan ketika ranjang tuanya berderit pelan, tepat di sisi yang kosong, seakan ada orang yang ikut berbaring di sebelahnya. Nafas perempuan berusia 30 tahunan itu tercekat, mengingat-ingat apakah tadi suaminya telah masuk ke dalam kamar. Tanpa sepengetahuannya, ranjang kembali berderit. Suaranya tak lagi pelan, sedang Narsi menggap-menggap mencari nafas. Dia ingat Rudi tak akan pulang karena sedang begadang di rumah Paidi. Lantas siapa yang berbaring di sebelahnya saat ini? Bu Narsi. Suhu kamar mendadak membeku, membuatnya kesulitan menarik nafas walau ia terus memompa paru-parunya. Mulut Bu Narsi menggap-menggap, mencari udara agar dapat terus bernafas sebelum ia mati mengenaskan karena kekurangan udara. Seluruh bulu kuduk Bu Narsi berdiri serentak karena ia mendengar bisikan yang terdengar jelas di telinganya. Bu Narsi yakin dia seorang diri di dalam kamar. Lantas siapa yang memanggil-manggil namanya? Bola mata perempuan yang masih terlihat cantik ini berputar pelan. Dia takut untuk menoleh ke sisi belakang, tapi tubuhnya memiliki kehendak berbeda. Perlahan, dengan amat sangat perlahan, badannya yang semula baring miring kini berubah posisi menjadi telentang. Percuma ia bertahan sekuat tenaga untuk mempertahankan posisi semula. Ia dapat merasakan dengan jelas bagaimana pundaknya kini disentuh oleh jari jemari panjang dengan kulit sedingin es, memandunya untuk berpaling ke belakang, memaksa Bu Narsi untuk menatap sang pemilik suara misterius. Bu Narsi. Suara itu kembali memanggilnya pelan, nyaris tak tertangkap oleh telinga, tapi syarat akan kesedihan, menimbulkan iba yang membuat Bu Narsi memberanikan diri memandang langsung ke asal suara. Dan Bu Narsi menyesali tindakan gegabahnya ini. Perempuan bergaun putih lusuh menyeringai bengis, memamerkan gigi taring yang menyembul di kedua sisi bibir, mata menatap dengan nyalang, putih seluruhnya, rambut riap-riapan menutupi sebagian wajahnya yang mengerikan. Ini belum seberapa. Bau bacin tanpa aba-aba langsung menyerbu tajam ke indera penciuman Bu Narsi, busuk seperti bangkai hewan mati yang terpapar panas selama beberapa hari. Atau mungkin dalam kejadian malam ini lebih mirip aroma bangkai manusia yang baru saja bangkit dari kubur. Bu Narsi pingsan. Hujan yang turun dari sore hingga malam menjelang membuat udara semakin terasa dingin menusuk tulang. Jalanan desa yang telah lama rusak, berlubang di sana sini, dipenuhi genangan air berlumpur. Suasana malam yang biasanya masih dihiasi dengan obrolan di depan rumah bersama tetangga lain, setelah seharian bekerja, kini sepi. Penghuni desa lebih memilih bergelung dalam selimut menghindari dinginnya malam.
Televisi juga telah dimatikan. Begitu jarum jam menunjuk ke angka 9, membuat suasana kian sepi seperti desa mati yang ditinggalkan seluruh penduduk. Hanya ada beberapa peronda yang terpaksa keluar karena kewajiban mereka. Jaket tebal, hadiah dari dealer motor, dan sarung menjadi andalan malam ini. Meski tidak bisa sepenuhnya menangkal angin malam, tapi dapat memberikan sedikit kehangatan. Sepi sekali, ujar Wisnu, pemuda apes yang harus menggantikan bapaknya meronda. Rambutnya yang sedikit ikal tersembunyi sebagian dalam sarung, sementara dia duduk setengah meringkuk di pos ronda. Ya wajar, dari tadi kan hujan deras, orang juga malas pergi keluar. Temannya menguap lebar. Ada rokok no? Wisnu merogoh saku jaket, lalu mengeluarkan sebungkus kotak rokok berwarna hijau, lantas melemparkannya kepada Padanu yang lagi-lagi menguap. Bungkus rokok diterima dengan senang hati oleh Padanu, tapi dia langsung mengumpat begitu mengetahui isinya kosong belaka. Jangkrik, sudah habis rokokmu. Wisnu terkekeh kalau mendengar umpatan teman rondanya. Sudah, kalau habis tinggal beli di toko Bu Paidi. Toko itu kan selalu buka sampai tengah malam. Amir menengahi. Sejak tadi dia duduk di sudut pos ronda, kelelahan. Setelah seharian bekerja, membuatnya tak sabar mendengarkan perdebatan kedua orang pecandu rokok itu. Ya, Bu Paidi kan gak mungkin jualan malam ini, tangkis Pak Heru. Ia mengelus kumis tipis yang tumbuh tak beraturan di atas bibir hitamnya. Tumben Bu Paidi gak jualan. Memang sakit. Wisnu dan Padanu menatap Hasan tanpa berkedip. Sedang yang ditatap langsung menegakkan punggung, menerima tatapan kedua rekannya yang begitu tajam. Dia membenarkan posisinya yang bersandar di dinding pos ronda. Sakit apa? Ulang Amir. Wisnu berdehem, memberikan isyarat agar Pak Heru yang lebih tua darinya untuk menjelaskan. Pak Heru tak menangkap isyarat dari Wisnu. Dia justru balas bertanya, memangnya kamu belum dengar kabar sama sekali? Kabar apa? Wajah Amir berubah penasaran. Atik, anaknya Bu Paidi itu meninggal. Baru tadi sore dikebumikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serius Pak? Kok mendadak? Amir berbicara sambil menggelengkan kepala. Ya buat apa saya bercanda? Tanya saja sama Wisnu. Dia juga menyaksikan sendiri. Bu Paidi itu sampai pingsan beberapa kali. Wisnu yang ditunjuk mengangguk berkali-kali menegaskan pernyataan dari Pak Heru, sementara Amir beristighfar masih terkejut dengan berita yang baru didengarnya. Makanya malam ini tuh jadi lebih seram, bisik Wisnu sambil melirik ke kiri kanan. Sepertinya orang kampung takut keluar rumah gara-gara Atik meninggal mendadak. Pak Heru melemparkan bungkus rokok kosong ke kepala Wisnu, telak menghantam keningnya, membuat Wisnu menggerutu sambil mengelus kening. Gerutun Wisnu baru terhenti ketika ada suara lolongan anjing dari kejauhan melengking tinggi seakan tengah meratap, terus-menerus berbunyi tanpa henti. Amir melirik ke arah Wisnu. Keringat sebesar jagung mulai menghiasi wajah pemuda itu. Meski tak berkata takut, dia maklum Wisnu tengah ketakutan karena ucapannya sendiri. Mungkin itu anjing mau beranak. Pak Heru berujar ringan sambil mengibaskan tangan. Sudah, jangan pasang muka ketakutan seperti anak perempuan. Wisnu meneguk ludah yang terasa pahit lalu berujar. Masalahnya, siapa yang pelihara anjing di sini, Pak? Di kampung kita itu sudah puluhan tahun tidak ada anjing. Pak Heru hanya mengangkat bahu. Ya, bisa saja itu anjing liar. Mulut Wisnu terbuka, bersiap membantah pria berusia 40 tahunan di depannya. Namun, Amir lagi-lagi menengahi mereka. Bagaimana kalau kita ke sana? Melihat langsung ke asal suara. Tangan Amir ditunjukkan ke arah asal suara, ke bagian barat desa, di mana tumbuh banyak pohon karet milik warga. Mata Wisnu terbelalak. Ia menolak keras usulan yang diajukan Amir, sementara lolongan anjing terdengar semakin ramai, seakan ada beberapa ekor anjing yang tengah melolong bersama. Pak Heru langsung menjawab. Dia hanya turun dari pos ronda untuk mengenakan sandal jepit usangnya. Ayo, kita tinggalkan saja Wisnu di sini. Ucapan Pak Heru disertai dengan lirikan jahil ke arah Wisnu. Dia tahu betul pemuda bertubuh tinggi itu penakut. Dan benar saja tebakan dari Pak Heru. Walau sambil bersungut-sungut, Wisnu bergegas turun dari pos ronda. Senter dikeluarkan untuk menerangi jalan yang tak tersentuh penerangan dari lampu jalan.
Mereka berjalan dengan hati-hati untuk menghindari genangan air. Hujan memang sudah tak deras lagi, namun masih menyisakan gerimis, membuat langkah ketiganya semakin tergesa untuk menuju tujuan. Wisnu memilih berjalan di belakang, sementara Pak Heru dan Amir berjalan lebih dulu. Tak ada yang berbicara sepanjang jalan, sibuk dengan pikiran masing-masing. Walau tadi Amir yang mengajak pergi, tapi kini nyalinya ciut juga. Dedaunan pohon turi yang tumbuh di pinggir jalan bergerak pelan walau tak ada angin yang bertiup. Beberapa kali dia melirik ke arah belakang, merasa sedikit lebih aman karena Wisnu berada di sana. Amir berjalan lebih dekat ke arah Pak Heri dan berbisik, "Pak, sepertinya itu cuma anjing liar. Kita kembali ke pos saja." Pak Heru menoleh. Ada-ada aja kamu. Kita itu udah sampai di pertengahan jalan. Tanggung kalau kembali ke pos." Amir terdiam, menyesali ucapan sok beraninya tadi. "Jangan bilang kamu itu takut karena omongan Wisnu tadi tentang Ati yang baru meninggal," tebak Pak Heru sambil menyeringai geli. "Nah kan, Amir juga takut, Pak." Pak, kita kembali aja, Pak, ke pos." Wisnu menyaut dari belakang. Rupanya dia ikut mendengarkan pembicaraan keduanya. "Serem kalau hantu Ati gentayangan." Pak Heru berbalik, bibirnya mendesis marah. "Hati-hati kalau bicara." Wisnu melengos. Ia membuang pandangan ke samping jalan, tangannya mengelus leher yang terasa tebal sejak tadi. "Kamu takut juga kan, Mir?" ujarnya pada pria yang hanya berbeda beberapa tahun itu. Wisnu berbicara terus, tapi matanya masih memandang ke samping jalan, ke arah rumpun melati yang tumbuh di depan rumah warga. Amir hanya berdeham, sungkan mengakui bahwa ia juga merasakan hal yang sama seperti Wisnu. Dia mengikuti arah pandangan Wisnu, menatap rumpun melati yang bergoyang pelan. "Sudah, ayo jalan." Tepukan Pak Heru di kepala Wisnu memaksanya untuk kembali melangkah, namun kali ini dia tak lagi mau berada di belakang. Wisnu lebih memilih berjalan bersisian bersama kedua rekannya. Setelah beberapa puluh meter, langkah Wisnu terhenti lagi, membuat Pak Heru meliriknya sebal. "Kenapa lagi?" "Sudah tidak kedengaran," jawab Wisnu. "Apanya?" Pak Heru bertanya tidak sabar. Gerimis yang sudah membasahi jaket membuatnya lebih mudah kesal. "Lolongan anjingnya," saut Amir. Pak Heru terdiam. Dia ikut memasang telinga, dan benar, lolongan anjing yang tadi terdengar riuh kini mendadak sepi. "Apa sudah pergi ya?" Amir bernafas lega. Diam-diam ia bersyukur karena kini mereka tak harus berjalan ke ujung desa. "Kita kembali sekarang." Pak Heru mengangguk, tapi lain halnya dengan Wisnu yang masih menoleh gelisah ke sekeliling mereka. Cuping hidungnya bergerak-gerak, mengendus udara seakan mencium sesuatu. Pak Heru dan Amir ikut menoleh ke sekitar. Tadi yang aneh di pandangan keduanya, hanya ada pohon turi yang tumbuh di sepanjang jalan serta gerimis yang setia turun sejak tadi. "Kalian nyium bau wangi kembang nggak?" bisik Wisnu. Suaranya gemetar, perlu sebutir jagung menetes dari kening. Cuping hidung kedua rekan rondanya itu ikut kembang kempis mencari aroma yang diceritakan Wisnu. Dan benar saja, aroma kenanga menyeruak tajam ke indera penciuman mereka. "Mungkin ada kenanga yang tumbuh di sini." Amir mengerutkan kening kala mendengar ucapan Peru. Dia yakin betul tak ada tanaman tersebut di dekat mereka berdiri. "Tambah harum," bisik Wisnu yang mendekatkan diri pada Amir yang mulai merasakan ketakutan serupa. Jangan-jangan Atik, Mir." Belum lagi Amir menyaut, suara anjing terdengar kembali di belakang mereka, membuatnya nyaris melonjak kaget. Suara hewan itu terdengar semakin dekat, hanya beberapa meter dari mereka bertiga. Namun kini bukan lagi lolongan sedih, lebih cocok dikatakan salakan ganas, saling bersautan tanpa henti. Ketiganya berbalik, menatap ke asal suara, lalu mematung. 4, bukan 5 ekor anjing berwarna hitam menyalak ganas pada mereka bertiga, memperlihatkan gigi taring yang meneteskan liur.
Tapi bukan gerombolan anjing tersebut yang membuat ketiganya membeku, melainkan sosok perempuan bergaun putih dengan kepala miring ke kanan, berwajah pucat dan mata menatap nyalang sambil melayang tak menapak tanah. Wangi kenanga yang tadi tercium tajam kini berganti dengan aroma busuk seiring sosok perempuan itu yang kian mendekat pada mereka bertiga. Kuntilanak! Tiga orang laki-laki, satu separuh baya dan berbadan gemuk, dua lagi berusia 20-an, terkencing-kencing di celana seperti anak kecil yang sedang ketakutan karena dijahili temannya. Namun, memang siapa yang tidak ketakutan jika di depannya telah berdiri sosok mengerikan. Perempuan bergaun putih lusuh, kepalanya miring seolah tak bertulang, maju mendekati mereka, melayang di udara yang berkabut, sedang ketiga laki-laki malang itu terpaku tak dapat bergerak. Mulut Wisnu berkomat kamit. Ia tak sempat melanjutkan lagi, tubuhnya terlanjur jatuh ke atas tanah yang tak rata, langsung kehilangan kesadaran ketika kepalanya menghantam batu. Pak Heru meneguk ludah berkali-kali. Hilang sudah sosok berwibawa yang kerap ditampilkannya pada warga desa. Malam ini dia tak lebih dari lelaki biasa yang kehilangan harga diri karena kencing di celana. Setan dengan harga diri. Pak Heru lebih takut makhluk menyeramkan di depannya ini bertindak lebih jauh, mungkin mencekiknya sampai mati agar ia tak sendirian di alam baka. Kakinya tak dapat bergerak. Ia mematung dengan sempurna. Walau kepalanya riuh dengan segala makian, memaki kaki yang mendadak beku, menyumpai Wisnu yang jatuh pingsan, mengutuki Amir yang mengajaknya pergi ke sini. Sudut mata Pak Heru menangkap gerakan mulut Amir, mungkin tengah merapal mantra untuk mengusir setan perempuan berbau busuk itu. Amir juga merasakan ketakutan yang sama seperti Pak Heru dan Wisnu, hanya saja masih ada sedikit kesadaran yang tersisa pada dirinya, sehingga ia dapat membaca ayat kursi. Walau terbata-bata, kadang susunan ayat yang dibaca pun terbalik-balik, tapi ia terus berusaha walau lidah terasa keluh. Mata Amir dipejamkan rapat-rapat. Hidungnya masih dapat mencium bau busuk yang menyertai setan berwujud perempuan itu. Mulutnya tiada henti membaca ayat kursi. Keesokan harinya, kabar Atik bergentayangan terdengar santer di seluruh desa. Ada-ada saja. Pak Burhan, ayah Aini tertawa sendiri sambil menghirup kopi panas yang baru saja dihidangkan istrinya. Apa yang lucu? Bu Alu bertanya heran. Ia duduk di bangku kayu yang ada di bawah pohon mangga mereka. Sepiring tempe goreng tepung dan 2 cangkir kopi menemani mereka pagi ini. Pak Burhan memutuskan libur menyadap karet. Dia masih kelelahan setelah melekan di rumah Papa Idi. Kopi panas kental buatan Bu Alu manjur untuk mengusir kantuk yang diperolehnya karena begadang semalaman. Sebatang rokok pun telah dinyalakan, terselip di sela jari. Pak Heru, tadi malam dia kencing di celana. Jelas Pak Burhan, ia tertawa lebar memperlihatkan giginya yang tak lagi utuh. Beberapa gigi telah tanggal seiring usia yang bertambah. Kok bisa? Ibunya ini ikut tergelak. Pak Heru yang galak itu, yang suka marah-marah itu. Di desa kita itu cuma ada satu Heru. Ya Pak Heru yang itu. Katanya mereka itu bertemu kuntilanak waktu ronda, tapi tidak bisa lari. Akhirnya terkencing-kencing di celana. Gelak Bu Alu terhenti. Ia memandang heran. Bu Narsi katanya tadi malam juga bertemu kuntilanak, Pak. Itu mungkin hanya mimpi. Dia itu berani bersumpah kalau yang datang tadi malam itu kuntilanak. Bu Alu menyanggah pendapat suaminya. Dia itu berhadapan langsung dengan hantu itu. Katanya sih rambutnya panjang, bertaring, dan baunya busuk. Bu Narsi langsung pingsan. Memangnya ibu dengar cerita itu dari siapa? Tadi tuh ibu bertemu dengan Bu Narsi di warung. Wajahnya pucat seperti orang sakit. Ibu baru mau bertanya, dia sudah bercerita duluan. Kalau semalam itu ada kuntilanak yang datang menyatroni ke dalam kamarnya. Pak Burhan mengambil gelas kaca berisikan kopi panas, menyesap cairan hitam itu sambil berpikir, sedang Bu Alu memainkan daun mangga yang jatuh ke pangkuannya karena tertiup angin.
Daun mangga layu itu berwarna kuning, disobek-sobek kecil di tangan Bu Alu, kebiasaannya saat sedang gundah memikirkan masalah pelik. Memangnya Bu Narsi cerita apa lagi? Celetuk Pak Burhan memecah kesunyian di antara mereka. Bu Alu menggeleng, yang enggan menyebutkan hal lain yang bisa membuat suaminya meradang. Ia memilih untuk bungkam, menyimpan sisa cerita untuk dirinya sendiri. Bapak sendiri tahu dari mana tentang Pak Heru yang kencing di celana? Tanyanya untuk mengalihkan pembicaraan. Amir yang cerita. Katanya mereka tadi malam itu ketakutan karena melihat kuntilanak yang diiringi lolongan anjing. Asap rokok mengepul ke udara mengiringi cerita dari Pak Burhan pada istrinya. Wisnu itu sampai pingsan di jalanan. Pingsan karena kuntilanak. Bu Alu sangat mengenal Wisnu, pemuda yang berusia sebaya dengan Aini. Ya, usia mereka yang sebaya membuat Aini, Atik, dan Wisnu selalu bermain sejak kecil. Namun Wisnu kecil sejak dulu dikenal bandel, sering membuat onar sehingga warga desa jengkel. Beranjak dewasa, Wisnu memanglah tak lagi senakal dulu, tetapi sosok Badung Wisnu sulit untuk dilupakan. Bengkel motor miliknya berhasil berkembang pesat. Pemuda bandel satu itu berhasil memulai usahanya, menjadikan sebagai calon menantu idaman para ibu-ibu di desa. Mungkin, tapi bapak rasa dia pingsan karena terantuk batu saat jatuh. Ibunya menganggukkan kepala. Parah lukanya. Bapak juga kurang tahu. Amir cuma bilang kalau Wisnu dibawa berobat ke puskesmas. Syukurlah, Ibu Alu bernafas lega. Ia meraih tempe goreng yang masih hangat. Apa Bu Narsi cerita kalau kuntilanak itu mirip dengan Atik? Ibu Alu nyaris tersedak kala mendengar pertanyaan suaminya. Jangan guyon lagi, Pak. Oh, aku serius, Bu. Bibir Pak Burhan didekatkan ke telinga istrinya. Kata Heru, hantu itu persis Atik. Apa Atik gentayangannya, Bu? Aini yang baru saja sembuh ikut menguping obrolan kedua orang tuanya. Hatinya berkecamuk sehingga akhirnya ia mendekat. Aini berbicara pelan pada bapak ibunya, membuat wanita parubaya itu terkejut bukan kepalang. Kenapa tidak cerita dari kemarin? Kepala Aini menunduk. Papa Idi sebagai ayahnya Atik melarang keras. Ia memaksa Aini untuk tutup mulut mengenai cara Atik meninggal. Namun kabar Atik yang bergentayangan membuat Aini tak bisa tinggal diam. Dia memilih untuk berkata yang sejujurnya agar masalah itu tidak berkelanjutan. Jadi Atik itu meninggal karena minum racun tikus. Pak Burhan mencoba meluruskan kabar yang baru didengarnya. Lalu apa yang menyebabkan ia bundir? Aini meneguk ludah yang terasa pahit. Dia hamil. Dia tidak tahu siapa pacarnya. Pak Burhan dan istrinya mengelus dada. Kamu tidak tahu siapa pacarnya? Cecar Pak Burhan, seolah ia yakin Aini tahu, tetapi berusaha menutupinya. Aini menggeleng. Dia hanya tahu temannya itu sedang hamil dari sepucuk surat yang ditinggalkan Atik di samping tubuhnya yang sudah tak lagi bernapas. Sekarang bagaimana, Pak? Kita tidak mungkin datang ke rumah Papa Idi. Dia pasti marah karena Aini membongkar rahasia anaknya. Bu Alu memandang Aini resah. Tapi ini juga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Warga pasti akan resah kalau Atik terus bergentayangan. Burhan mengangkat bau lantas menggamit Aini, mengajaknya pergi ke rumah Kai Jumri yang tinggal di desa tetangga. Kai Jumri yang mereka temui mendengarkan permintaan Pak Burhan dengan seksama. Tidak butuh banyak waktu untuk membuat lelaki tua itu mengerti masalah pelik yang sedang dihadapi warga desa, sampai akhirnya dia setuju untuk membantu mereka. Kita pergi malam hari saja, ujar Kai Jumri. Burhan, nanti jemput aku selepas Isya. Kenapa malam hari, Kai? Tanya Burhan yang merasa gelisah. Sejujurnya ia enggan keluar rumah saat hari sudah gelap, takut bertemu kuntilanak yang sedang menghantui warga desa. Jadi, kamu mau pergi ke kuburan siang bolong begini? Kai Jumri mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Katamu, bapak gadis itu tidak mau ketahuan alasan anaknya meninggal. Kalau kita ketahuan datang ke sana, bisa-bisa dia nanti mengamuk.
karena dianggap ikut campur urusannya. Burhan menggerutu dalam hati. Dia menyesal karena sudah bersikap sebagai pahlawan kesiangan. Harusnya dia diam saja dan menunggu Paidi bergerak sendiri. Namun nasi sudah menjadi bubur. Burhan terlanjur datang ke tempat Kai Jumri. Mau tak mau, dia juga yang harus menyelesaikan masalah itu. Apa setelah ini Kai Jumri yakin Atik tidak akan bergentayangan lagi? Tanya Burhan. Mata Kai Jumri melotot. Kalau memang kamu tidak percaya, kenapa kamu datang ke sini? Burhan nyengir. Ia pun berpamitan sambil berjanji akan datang lagi selepas Isya. Namun janji itu diucapkan dengan hati yang masih belum yakin 100%. Burhan takut kuntilanak Atik akan menghadangnya di jalan saat menjemput Kai Jumri. Rupanya Kai Jumri bisa melihat ketakutan yang dirasakan oleh Burhan, sehingga ia pun memutuskan untuk datang seorang diri ke rumah Burhan tepat sesudah Isya. Burhan terkejut kalau melihat Kai Jumri sudah ada di depan rumahnya. Akan tetapi dia tak sempat bertanya karena Kai Jumri sudah mengajaknya pergi. Kuburan di desa tentulah tak sama dengan kota. Tempat itu terletak di ujung desa, dekat dengan perkebunan karet yang sepi. Hanya ada mereka berdua di sana. Beruntung, Burhan sudah membawa senter yang menyala cukup terang. Ia berjalan dengan hati-hati saat melewati nisan. Di sini Kai. Burhan tidak berani menunjuk. Ia hanya menggerakkan dagu ke arah kuburan yang masih gembur. Kai Jumri menyuruh Burhan menjauh sementara ia dibiarkan seorang diri berjongkok di hadapan kuburan Atik. Burhan menunggu di luar kuburan. Mulutnya tanti berkomat kamit membaca doa. Ia memejamkan mata, takut melihat penampakan yang mungkin iseng mengganggunya. Ayo, kita pulang, ujar Kai Jumri tak lama kemudian. Semua sudah beres. Besok Atik tidak akan gentayangan lagi. Malam ini akan menjadi malam terakhir baginya. Atik akan tenang kembali karena berhasil membalaskan sakit hatinya. Setelah itu, Kai Jumri terus menutup mulut. Dia tak mau menjawab pertanyaan yang Burhan ajukan. Dia juga menolak sejumlah uang yang diserahkan Burhan padanya. Bahkan dia langsung pulang tanpa menerima ajakan Burhan agar mampir dulu sebentar. Burhan yang tidak mengerti apa-apa akhirnya bercerita kepada Alu dan juga Aini setelah ia tiba di rumah. Kai Jumri pasti sakit hati, ujar Alu setelah mendengar cerita dari suaminya. Dulu, istri Kai Jumri itu sempat menjadi pengasuh Atik karena ibu Atik bekerja menjadi TKW di luar negeri. Burhan menepuk dahinya keras-keras. Ia lupa akan kenyataan itu. Keesokan harinya, desa kembali gempar. Kali ini mereka bukan lagi heboh karena penampakan kuntilanak, tetapi karena Rudi, suami dari Bu Narsi yang mendadak bertingkah gila. Dia terus berteriak-teriak meminta ampun kepada Paidi, memohon maaf sambil berlutut karena telah menghamili putri tunggal Paidi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasih. Keren banget kisahnya, dan seperti biasa ya, Kenanga Kinasih itu dengan alurnya yang begitu enak dan selalu tuh endingnya memberikan kita kejutan. Dan kali ini kisah dari tanah Kalimantan, yaitu di desa transmigrasi yang ada di Kalimantan Selatan ya. Jadi di sini akhirnya terkuaklah misteri itu, di mana Papa Idi memang mungkin dia malu ya, Papa Idi selaku orang tua malu atas apa yang terjadi dengan anaknya. Jadi ya dia mencoba menutupi kematian anaknya dengan cara apa? Jadi meninggal ya udah dikubur saja seperti biasa. Tapi ternyata di sini ada misteri di dalamnya, yang mana Aini sebagai sahabat dari Atik tahu proses yang sebenarnya, tahu apa yang terjadi sebenarnya, tapi dia tidak tahu ya apa yang mendasari Atik untuk melakukan aksi nekat itu. Dan ternyata di endingnya terkuak suami dari Bu Narsi ya, Bu Narsi yang teman-teman mungkin agak tadi di dalam kisah tuh agak-agak suka ngegosip ya, suka bergibah. Ternyata suaminya sendirilah yang sudah melakukan perselingkuhan dengan Atik sampai dengan Atik hamil, dan Atik malu, mungkin dia malu, tertekan, akhirnya dia melakukan aksi nekat itu. Alhamdulillah pada akhirnya semua terkuak ya berkat bantuan dari Kai Jumri juga, dan dimana Kai Jumri ini ternyata adalah pengasuh ya daripada Atik ya, jadi merasa kesal juga dia. Overall kisahnya keren banget buat Kenanga Kinasih, kisahnya keren banget, luar biasa. Dan oh iya,
Jadi gini teman-teman, mungkin ada sebagian teman-teman yang berpikiran kok nggak lapor polisi atau gimana. Jadi begini ya, memang aturan itu baru di sekitar 2000 belasan lah ya, 2010 ke atas ketika ada orang meninggal, tapi di Jakarta sini ya, ketika ada orang meninggal di dalam rumah itu wajib dipanggilkan dokter dari puskesmas. Jadi wajib itu teman-teman. Jadi jika dia meninggal di rumah, wajib dipanggilkan dokter dari puskesmas untuk kemudian diperiksa apa penyebab kematiannya, dan mungkin di sini salah satunya sih yang saya tahu untuk memastikan apakah benar sudah meninggal atau belum. Jadi karena mungkin masih bisa diselamatkan gitu, atau mati suri atau segala macam, dan kegunaannya adalah apabila untuk pengurusan surat-surat seperti waris dan lain-lain. Jadi apabila tidak dipanggilkan dokter dari puskesmas jadi langsung dikuburkan, itu untuk kepengurusan waris dan lain-lain tidak akan diperbolehkan oleh pihak kelurahan. Jadi begitu sih. Jadi banyak sekali manfaat sebenarnya di situ, tapi memang ada beberapa orang-orang yang panik ya, mungkin karena panik jadi nggak kepikiran, dan mungkin dari pengurus lingkungan sekitar juga tidak mengingatkan. Itu begitu meninggal, dinyatakan benar meninggal, lalu langsung dikuburkan, lupa tuh. Dan itu pernah terjadi juga sih di daerah saya. Jadi pada saat dia pengurusan surat ahli waris dan lain-lain tuh nggak bisa. Jadi itu teman-teman ya, mungkin kalau ada pertanyaan kenapa waktu Atik meninggal kok nggak diperiksa dulu atau gimana, ya di situ di tahun 2000 awal itu belum ada aturan seperti itu, dan ini di daerah pedalaman ya, di desa transmigrasi. Jadi Pak Paidi untuk menutupi rasa malunya ya sudah dinyatakan meninggal langsung dikuburkan. Jadi itu sih mungkin teman-teman ya. Kisahnya keren banget. Terima kasih untuk Kena Kinasi. Ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan semoga teman-teman semua terhibur dari kisah barusan ya, terutama para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilau Bercerita. Dan silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, diklik dulu dong tombol merah subscribe. Ya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilau Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilau mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilau di channel Ilau Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.